Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali saudara-saudara, rekan-rekan pemuda-pemudi Gereja Kebait Jamaat Sangatta. Pada kesempatan ini kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita mengangkat satu pujian dari sebuah lagu yang mengatakan, Engkau alasan ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang bertahta di dalam surga, Allah yang mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi dan membuka hati pikiran kami, agar firman-Mu akan menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan akan kita renungkan pada saat ini. Saya pilih dari Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 3 ayat 13 mulai. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi?
Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mendatangkan damai. Amin atas firman Tuhan. Firman Tuhan kita akan renungkan di bawah satu tema, yaitu jangan mementingkan diri sendiri. Jangan mementingkan diri sendiri. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, ya, salah satu faktor yang menyebabkan perpecahan, yang menyebabkan keretakan di dalam satu hubungan, terlebih di dalam satu persekutuan, ya, yaitu mementingkan diri sendiri, atau dengan kata lain egois. Ya. Orang yang mementingkan dirinya sendiri, ya, akan fokus kepada keuntungan dirinya sendiri. Orang yang mementingkan dirinya sendiri tidak akan mampu untuk berkembang di dalam kehidupannya. Orang yang mementingkan dirinya sendiri sulit melihat perubahan di dalam hidupnya. Orang yang mementingkan dirinya sendiri, ya, pola pikirnya tidak akan pernah mengalami kemajuan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita akan bersama-sama melihat mengapa kita jangan mementingkan diri sendiri di dalam kehidupan kita, ya, terlebih kepada kita sebagai orang-orang muda di dalam Tuhan. Mengapa kita jangan mementingkan diri sendiri? Yang pertama, karena mementingkan diri sendiri ya akan membuat kita tidak peduli kepada orang lain. Ya, akan membuat kita tidak peduli kepada orang lain. Diri kita akan menjadi fokus. Ya. Diri kita akan menjadi pusat dari kehidupan kita. Diri kita tidak akan mampu untuk memiliki hubungan dengan orang lain, terlebih kepada Tuhan. Ya. Mementingkan diri, tidak peduli kepada orang lain, membuat kita tidak mampu untuk bekerja sama dengan orang lain, tidak mampu untuk membina hubungan baik dengan orang lain. Ya. Kenapa? Cenderung untuk menghakimi orang lain, cenderung untuk melihat orang lain dari sisi negatif. Ya. Sehingga ada begitu banyak orang karena hanya mementingkan dirinya sendiri, ya, karena keegoisan yang menguasai hati dan pikirannya, sehingga ya, seringkali yang dia lakukan adalah membuang. Seringkali yang dia lakukan adalah bergosip, menceritakan hal-hal buruk tentang orang. Ya. Karena sulitnya untuk peduli kepada orang lain, sehingga di dalam pola pikir yang ada di dalam hati, ya, hanya hal-hal yang cenderung yang merusak orang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Galatia pasal 6 ayat 4, di sana firman Tuhan katakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya. Firman Tuhan katakan, ya, baiklah setiap orang menguji dirinya sendiri. Baiklah setiap orang mengoreksi dirinya sendiri. Baiklah setiap orang melihat dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, tindakan, perilaku kehidupannya. Ya. Supaya ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri
bukan melihat orang lain. Ketika kita mampu untuk mengoreksi diri kita sendiri, maka kita akan mampu untuk mengetahui keterbatasan yang ada pada diri kita. Sehingga melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, ya akan mengajak kita, akan membimbing kita untuk mampu ya memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Firman Tuhan ayat 13 dalam pembacaan kita katakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Firman Tuhan mengajar kita supaya ketika kita berakal budi, ketika kita bijak, baiklah kita hidup dengan cara yang baik untuk menyatakan perbuatan yang baik itu kepada orang lain. Tetapi bagaimana mungkin kita mampu untuk peduli kepada orang lain ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Terlebih di tengah-tengah persekutuan kita. Ya. Jangan sampai kita hanya memikirkan diri kita sendiri sehingga kita mengabaikan persekutuan kita. Jangan sampai karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita mengabaikan saudara-saudara kita yang ada di persekutuan. Pertanyaannya, kalau seperti itu, di mana wujud kepedulian kita bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita, bagi persekutuan kita, terlebih di mana kepedulian kita kepada Tuhan? Jadi, mari saudara-saudara renungkan firman ini bahwa ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, ya kita akan sulit untuk peduli dengan orang lain dan cenderung untuk menghakimi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita jangan hanya mementingkan diri sendiri? Yang kedua, karena cara berpikir itu adalah cara berpikir dunia. Itu bukan hikmat dari atas. Firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dari setan-setan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mementingkan diri sendiri adalah cara berpikir dunia. Ya. Ketika kita hidup dengan cara berpikir dunia, maka kita tidak akan pernah mengalami kemajuan di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tidak akan pernah mengalami perkembangan sedikit pun ya, dari cara pandang kita, dari cara hidup kita. Karena apa? Kita hanya melihat dari sisi kenikmatan duniawi. Firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-16, di mana ada iri hati, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini berbahaya sekali saudara-saudara. Ketika kita hanya memiliki cara berpikir seperti ini, ketika kita tidak memiliki hikmat yang dari Tuhan, cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, di sana akan selalu timbul iri hati, dan iri hati yang ada akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan segala macam perbuatan jahat. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, buanglah semuanya itu dan milikilah hikmat yang berasal daripada Tuhan. Ayat 17 katakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah yang pertama, itu murni. Ya, itu murni. Murninya bagaimana? Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Murninya bagaimana? Hikmat yang dari atas akan membuat kita memiliki motivasi yang benar di dalam menjalani kehidupan ini. Hikmat yang dari atas selanjutnya pendamai. Ya, suka berdamai, peramah, ya, penurut, penuh belas kasihan, dan akan melahirkan buah-buah kebenaran dan tidak memihak kepada orang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita mampu untuk mengoreksi diri kita. Mari kita lihat bersama-sama Filipi pasal 2. Filipi pasal 2
ayat 1 mulai. Firman Tuhan katakan, jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya rasa ini firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita untuk tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi menganggap orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Matius pasal 7 ayat 12 katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang buat bagi kamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau kita menginginkan orang berbuat baik kepada kita, lakukan itu. Kalau kita menginginkan orang mengasihi kita, kasihilah mereka. Kalau kita menginginkan orang peduli kepada kita, pedulilah dulu kepada mereka. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu kami renungkan. Kami belajar menjadi seorang muda yang tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami mau peduli kepada orang lain. Kami mau memiliki hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami terus akan berubah di dalam pembaharuan budi kami. Berkati pemuda-pemudi yang ada dalam setiap kehidupan mereka, dalam tanggung jawab pekerjaan, dalam setiap harapan dan kerinduan. Kami percaya di dalam iman, biarlah Tuhan yang akan terus menuntun dan menyertai. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan kurang sehat, Engkaulah yang akan menjamah, Engkaulah yang akan memulihkan keberadaan mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang berdoa kepadamu, mendoakan setiap pengurus yang ada, biarlah Tuhan akan terus memberkati, Tuhan yang akan terus memampukan, sehingga mampu untuk dapat mengemban tugas tanggung jawab pelayanan yang dianugerahkan kepada mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, malam hari ini kami akan beristirahat, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar malam hari ini kami boleh tidur dengan tenang, dan besok pagi kami bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama-sama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perjumpaan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita selalu. Shalom.